min mu'jizatihi, dari beberapa mu'jizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Muhammadun, dan adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famin mu'jizatihi, maka dari beberapa mu'jizatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihi al-anbiya, haninul jiz'i, itu haninul jiz'i, merintihnya batang kurma. Wadzalika, dan demikian itu haninul jiz'i, annan nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah ia, yastanidu, bersandar oleh Rasulullah, hina yakhtubu, ketika berkhutbah oleh Rasulullah, ila jiz'i nakhlin, kepada kayu atau batang kurma, fi masjidihi, di masjidnya Rasulullah, qabla an yu'mala lahu al-mimbaru, sebelum dibuatkan lahu, baginya Rasulullah, al-mimbaru, akan mimbar. Falamma ulima, maka ketika, falamma umila, maka ketika dibuatkan, telah dibuatkan lahu, bagi Rasulullah, al-mimbaru, akan mimbar, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik oleh Rasulullah alaihi, atasnya mimbar. Fabada'a, maka memulai oleh Rasulullah, bil khutbati, dengan khutbah. Wa huwa, dan dia Rasulullah, qaimun, itu berdiri, alal mimbari, di atas mimbar. Fahanna, maka merintih, al-jiz'u, oleh kayu atau batang kurma, hatta sami'a, hingga mendengar, haninahu, akan rintihannya, al-jiz'u, man fil masjidi, oleh orang yang di dalam masjid. Fanazala, maka turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faltazamahu, ay dhammahu, maka memeluknya, iltazamahu, memeluk oleh Rasulullah, hu, akan al-jiz'u, ay dhammahu, artinya memeluknya, wa'tanaqahu, dan memeluknya. I'tanaqa itu artinya apa? Begini, i'tanaqa. Mu'anaqah itu bahasa Arabnya, mu'anaqah apa? Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Mu'anaqah itu. Mu'anaqah itu bahasa sekarang apa? Cipika cipiki. Iya. Fasakata, maka diam oleh al-jiz'u. Nah, jadi sebatang kayu saja merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang notabene adalah kayu yang tiada bernyawa, tidak memiliki hati, tidak memiliki ruh, tidak memiliki jantung, tidak memiliki perasaan, karena dia bukan makhluk hidup. Maka manusia, orang-orang yang tubuhnya tersusun daripada hati, memiliki perasaan, sudah seharusnya lebih layak lagi untuk merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah ini sebenarnya lebih dahsyat daripada mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Orang mati itu adalah orang yang pernah hidup. Jadi kalaupun hidup lagi, lebih dekat untuk diterima oleh akal. Walaupun tentu ini juga mukjizat. Yang dimaksud bahwa mukjizat yang terjadi pada Nabi Isa tidak lebih dahsyat daripada mukjizatnya Rasulullah yang telah merintih kepadanya oleh batang kayu itu tadi. Oleh karena batang kayu itu masabaqalahul hayat, enggak pernah hidup, tapi rintihannya atau tangisannya didengar tidak hanya oleh Rasulullah, tapi oleh orang-orang yang ada di masjid saat itu bersama Rasulullah. Nah, pohonan itu tidak hidup dia, tidak memiliki ruh, dia hanya tumbuh saja, hanya tumbuh saja. An-numu, memiliki sifat an-numu, jadi tumbuh saja, membesar, tapi dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki ruh. Makanya pohon-pohon itu kalau ditebang tidak kesakitan dia. Oh ya. Beda dengan binatang memiliki ruh. Nah, jadi ini salah satu mukjizat Rasulullah dan termasuk mukjizat yang sangat dahsyat. Lebih menakjubkan, lebih agung daripada mukjizatnya Nabi Isa, lebih agung daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihi wassalam. Wa min mu'jizatihi, dan dari mukjizatnya dan dari beberapa mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaqul ajma'i, berbicara oleh al-ajma ay al-bahimah, artinya oleh binatang. Rawal Imamu Ahmadu, telah meriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, al-Baihaqi, dan oleh al-Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, min hadisi Ya'la ibn Murrah, dari hadis Ya'la ibn Murrah as-Saqafi, qala, berkata ia Ya'la, bainama nasiru, ketika berjalan oleh kami, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz marra bina ba'irun, tiba-tiba lewat akan kami ba'irun, oleh seekor unta.
yusna alaihi, yusna ay yuhmalu alaihi, dibebani air, yang maksudnya di punggungnya, membawa air itu unta. Falamma ra'ahu al-ba'iru, falamma maka ketika ra'ahu melihat, hu akan Rasulullah, al-ba'iru oleh unta tersebut, jarjara ay asdara sautan min halaqihi, jarjara ini mengeluarkan suara oleh itu al-ba'ir. Fawadu'a maka meletakkan oleh al-ba'ir jiranahu ay muqaddama unuqihi, bagian depan daripada punuknya. Ya begitu tuh, gituin. Dari sini punuknya kan panjang lehernya. Meletakkan oleh itu unta akan pangkal punuknya, pangkal bukan punuk, pangkal lehernya. Bukan punuknya, pangkal lehernya. Fawaqafa alaihi maka berdiri alaihi di atasnya atau di dekatnya itu al-ba'ir an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda oleh Rasulullah, aina sahibu hadzal ba'iri, di manakah pemilik ini unta? Faja'ahu maka mendatangi akan Rasulullah oleh sahibul ba'ir. Faqala maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'nihi, jualah kepadaku akan ini al-ba'ir, akan ini unta. Faqala maka berkata oleh sahibul ba'ir, bal nahabuhu laka ya Rasulullah, bahkan nahabuhu memberikan hibah atau memberikan bagimu akan unta, laka bagimu ya Rasulullah, kata si pemiliknya itu. Wa innahu dan sesungguhnya dia al-ba'ir li ahli baitin, bagi penghuni rumah, ma lahum ma'isyatun, tidak ada lahum bagi mereka ahlu bait, ma'isyatun biaya hidup, ghairuhu selainnya itu al-ba'ir. Maksudnya hidupnya mereka atau biaya hidup mereka dari hasil unta tersebut. Si pemiliknya ini adalah orang-orang miskin, kurang lebih begitu. Orang-orang miskin. Faqala maka berkata an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ma dzakarta, adapun apa yang telah menyebutkan oleh engkau, min amrihi dari perkaranya itu al-ba'ir, fa innahu maka sungguhnya dia al-ba'ir syaka, telah mengadu oleh al-ba'ir kasratal amali, akan banyaknya pekerjaan, wa qillatal alafi, dan sedikitnya makanan.
empannya dikit, kerjanya banyak. Fahsinu, maka berbuat baiklah oleh kalian ilaihi, kepadanya al-ba'ir. Masya Allah. Jadi itu unta mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beratnya pekerjaan yang dia jalani, sementara makanan yang disediakan baginya makanannya dikit, empannya. Nah, jadi itu unta berbicara kepada Rasulullah, mengadu terhadap keadaannya tersebut. Ini termasuk di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Syahin, dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Syahin fi Dalailin Nubuwwati, dalam kitab Dalailin Nubuwwah, an Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far, qala, berkata ia, Abdullah bin Ja'far, ardafani, telah membonceng akan aku, membonceng, mengajak di belakang Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, khulfahu, di belakangnya Rasulullah. Naik binatang tunggangan, diajak duduk di belakangnya. Fadakhala, maka masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haita rajulin, perkebunan seseorang, minal ansari, atau kebun seseorang, minal ansari, dari kaum Ansar. Rasulullah dengan menaiki binatang tunggangan tersebut kemudian memasuki satu perkebunan milik dari sahabat Ansar. Fa idza jamalun, maka tiba-tiba ada unta. Falamma ra'a an-nabiyyu, maka ketika melihat an-nabiyya, falamma ra'a an-nabiyya, maka ketika melihat oleh Jamal an-nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanna, merintih oleh Jamal, fadharafat aynahu, maka meneteslah air mata itu unta, artinya menangis, menangislah oleh itu unta. Fa'atahu an-nabiyyu, maka mendatangi hu, akan Jamal, an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, famasaha, maka mengusap oleh Rasulullah zafaraihi, 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 az-zafar aslu uzunil ba'ir, bagian bawah dari telinganya, diusap gitu telinganya, atau bagian bawah dari telinganya tersebut oleh Rasulullah. Fasakana, maka diam itu al-jamal atau al-ba'ir, sama, maka diamlah itu unta. Summa qala, kemudian berkata oleh Rasulullah, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik ini unta. Fajaa, tambahan sedikit, kata rabb kalau bagi sama manusia tidak boleh dipergunakan dengan dikatakan misalkan man rabbuka, walaupun dia bertujuan, dan nah, lantas dia bertujuan dengan kata Rabb di situ artinya misalkan orang tuanya.
atau gurunya misalkan, enggak boleh, kecuali berlaku kata Rabb bagi semua manusia adalah bagi Allah. Tapi kalau bagi barang-barang boleh, bagi barang-barang misalkan termasuk binatang boleh. Man Rabbu hadzal bait, siapa pemilik ini rumah atau penguasa ini rumah, boleh. Tapi kalau kepada sama manusia enggak boleh, karena tertentu kalau bagi sama manusia hanya bagi Allah. Man rabbuka, Allahu rabbi gitu. Kalau barang boleh. Man misalkan rabbu hadzal masjid, misalkan rabbu hadzal bait atau rabbu hadzal ghanam gitu misalkan. Siapa pemilik kambing ini, siapa pemilik unta ini. Nah, Rasulullah bertanya, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik ini unta? Fajaa, maka datanglah oleh Rabbul Jamal atau si pemilik unta, itu fatan. Fajaa, maka datanglah fatan oleh seorang pemuda minal ansori, dari kaum Ansor, pemiliknya dia. Faqala, maka berkata oleh itu pemuda, hadzali, ini unta milikku. Faqala, maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tattaqillaha, tidakkah bertakwa atau tidakkah takut oleh engkau akan Allah, fi hadhil bahimati, pada ini binatang, allati mallakakallahu iyyaha, yang telah memilikan akan engkau oleh Allah akan dia itu binatang. Allah menjadikan engkau memiliki ini binatang, tidakkah engkau takut kepada Allah dalam mengurusi binatang ini? Fa innahu, maka sesungguhnya dia al-jamal, syaka, telah mengadu ilayya kepadaku, annaka tuji'uhu, apa tu bacanya, wa tud'ibuhu, ay tut'ibuhu, annaka sungguhnya engkau tuji'uhu, telah membuat lapar akan dia jamal. Wa tud'ibuhu, dan membuat capek oleh engkau akan dia. Kagak dikasih makan, disuruh kerja mulu. Gitu. Ngadu dah tu ontak kepada Rasulullah. Masya Allah. Bagaimana manusia? Bagaimana manusia gitu. Jadi manusia jangan disuruh kerja lantas kagak dibayar, atau bahkan dibayarnya terlambat sekalipun jangan. Nyuruh tukang dibayar kagak boleh, kesian. Wa huwa, dan dia, nah, hadis sahihun, itu hadis sahih, kama qala al-muhaddis, sebagaimana telah berkata oleh seorang ahli hadis, al-muhaddis Murtaduz Zabidi fi syarhi Ihya'i Ulumiddin, dalam kitab Ihya' Ulumiddin. Wa minha, dan darinya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafajjurul ma'i, itu memancarnya air, min baini asabi'ihi, dari diantara jari jemarinya Rasulullah, bil musyahadati, dengan kesaksian, artinya terlihat nyata. Peristiwanya itu kenyataan, fi iddati mawatina,
dalam banyak peristiwa atau kesempatan, fi masyahida, dalam beberapa masyhad, dalam beberapa peristiwa azimatin yang besar. Artinya kejadiannya bukan sekali aja, berulang-ulang. Waradat, telah datang, min tariqi, min, telah datang min turuqin katsiratin, telah datang musyahadah fi iddati mawatin, tentang tafajjurul ma, min turuqin katsiratin, dari jalur-jalur katsiratin yang banyak, yufidu, yang memberi faedah, min turuqin katsiratin, yufidu, memberikan faedah, majmu'uha, oleh keseluruhannya turuq katsirah, al-ilm al-qat'iyyah, akan ilmu qat'i yang pasti, al-mustafadu, yang diambil faedah, yang diambil faedah, minat tawaturi, dari minat tawaturil ma'nawiyyi, dari derajat mutawatir ma'nawi. Artinya sampai kepada tingkatan mutawatir, dari sangat banyaknya orang yang mengetahui mukjizat Rasulullah tafajjurul ma ini, sehingga dari sangat banyaknya itu tadi, yufidul ilm al-qat'iyyal jazim, jadi memberikan faedah akan adanya kepastian, karena diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil mereka itu sama-sama bersepakat untuk berdusta. Walam yahsul, dan tidak terhasilkan dan tidak terjadi, li ghairi nabiyyina, bagi selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam, haitsu naba'a, bahwa telah memancar, min azmihi, dari tulangnya Rasulullah, wa asabihi, dan sumsumnya tulang Rasulullah, wa lahmihi, dan dagingnya Rasulullah, wa damihi, dan darahnya Rasulullah, wa huwa, dan dia, tafajjurul ma, min baini asabi'ihi, ablaghu, lebih dahsyat, atau lebih kuat, min tafajjuril miyahi, lebih agung, begitu, lebih agung daripada memancarnya air, minal hajaril ladzi darabahu Musa, dari batu yang telah memukul hu, akan hajar, Musa, oleh Musa. Lianna khurujal ma'i, karena sungguhnya keluarnya air, minal hijarati, dari bebatuan, ma'hudun, itu ma'hud, artinya terbiasa, biasa. Orang gali sumur terus aja getokin, keluar airnya, keluar tuh air, gitu. Bikhilafihi, dengan berbeda dengan apa? Keluarnya air dari tangan, mim bainil lahmi, itu yang keluar dari di antara daging, waddami, dan darah. Dalam satu riwayat atau dalam satu penjelasan disebutkan keluarnya dari sini nih, mim bainil asabi, itu dari sini keluar, begini, mancar dari sini. Kalau kita dikorek nih keluar keluar air juga, airnya warnanya merah, warnanya merah, gitu, keluar darah ini. Nah, ini tulang daging ini lebih dahsyat daripada mukjizatnya Nabi Musa yang getok batu, lantas memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fajarat min husnata asyrata 'aina.
Dari batu itu mancarlah 12 mata air. Nah, dari Rasulullah lebih dahsyat lagi, bukan dari batu, dari mana? Dari tangan. Dan itu diambil airnya atau dimanfaatkan baik untuk minum dan lain sebagainya oleh banyak para sahabat, ratusan. Karena itulah hadis terkait tafajjurul ma' ini telah mencapai derajat mutawatir. Begitu. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis tafajjurul ma' Jabirun oleh Jabir, wa Anasun dan oleh Anas, Jabir ibn Abdullah, wa Anasun dan oleh Anas ibn Malik, wa Ibn Mas'udin dan Ibn Mas'ud, wa Ibn Abbasin dan oleh Ibn Abbas, wa Abu Layla al-Ansariyu, wa Abu Rafi' dan oleh Abu Rafi'. Jadi banyak para ulama meriwayatkan hadis ini. Ada sebagian ulama membicarakan terkait air di bumi ini yang paling baik, yang paling bagus, air apa? Ada pendapat mengatakan air Zam-Zam, dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam itu apa? Khairu ma'in ala wajhil ard. Jadi air terbaik yang ada di permukaan bumi ini. Lantas ada sebagian pendapat ulama mengatakan ada yang lebih baik daripada itu. Yaitu apa? Air yang pernah keluar dari tangan Rasulullah. Itu tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Masya Allah. Karena itu timbulnya dengan mukjizat Rasulullah. Masya Allah. Lebih baik daripada air surga sekalipun. Karena diri Rasulullah itu lebih utama daripada surga dengan segala isinya. Dan segala apa yang berasal dari Rasulullah juga lebih utama dari surga dengan segala isinya. Waqad akhraja Syaikhani, dan telah meriwayatkan oleh Syaikhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim, min hadis Anasin, dari hadis Anas, bilafzi, dengan lafaz, dengan redaksi ra'aitu, telah melihat oleh aku, kata Anas ibn Malik, Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad hanat, dan telah datang salatul asri, oleh salat asar, wal tamasal wudu'a, dan menyentuh oleh Rasulullah akan al-wudu'a, akan air wudu, al-wudu bacanya wudu, akan air wudu. Al-wudu itu artinya air wudu, tapi kalau al-wudu artinya praktek wudu, kerjaannya. Maka menyentuh oleh Rasulullah al-wudu akan air wudu, falam yajiduhu, iltamasa talaba, iltamasa artinya mencari. Maka mencari oleh Rasulullah al-wudu'a, akan air wudu, falam yajiduhu, maka tidak mendapati oleh mereka para sahabat hu, akan al-wudu. Fautiya, maka didatangkan Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwudu'in, dengan air wudu, fawadda'a yadahu, maka meletakkan oleh Rasulullah yadahu, akan tangannya Rasulullah, fi dzalikal ina'i, dalam itu wadah. Jadi nyari air enggak ada, kecuali hanya air itu sedikit itu dalam wadah. Lalu Rasulullah masukkan tangannya yang mulia ke dalam wadah tersebut, fa amaran nasa, maka merintah oleh Rasulullah akan orang-orang, ayyatawaddu, untuk berwudu oleh mereka. Fara'aitu, maka melihat oleh aku, kata Anas bin Malik, al-ma'a, akan air, yambu'u, memancar, yaitu air, min baini asabi'ihi,
dari di antara jari-jarinya Rasulullah. Fatawaddu'an nasu, maka berwudu oleh manusia, oleh orang-orang, hatta tawaddu'u min 'indi akhirihim, sehingga berwudu oleh mereka dari yang paling akhir mereka. Akhirnya semuanya berwudu, semua orang berwudu. Afi riwayatin, dan di dalam satu riwayat lil Bukhari bagi Imam Al-Bukhari, qala ar-rawi, telah berkata perawi hadis, li Anasin, bagi Anas, kam kuntum, jadi muridnya Anas bin Malik yang mengambil hadis ini dari Anas, bertanya kepada Anas yang menyaksikan peristiwa tersebut, kam kuntum, berapa orang kalian saat itu? Qala, berkata oleh Anas, salasumi'atin, 300 orang. Oh, 300 orang. Berapa galon kalau kita mau aqua? Kalau kita mau di sini aqua berapa galon itu? Masya Allah. Wudu dan minum, wudu dan minum, dan lain sebagainya itu. Masya Allah, itulah sebaik-baiknya air yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu air yang keluar dari tangannya Rasulullah sebagai mukjizat darinya. Wallahu a'lam.